Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Saya berharap Anda semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita mendalami ilmu yang sangat penting ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan yang paling penting, subscribe agar Anda tidak ketinggalan setiap ilmu bermanfaat yang kami bagikan. Tahukah Anda, mayoritas umat Islam sering melakukan sholat subuh dengan membaca surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau Anas. Tentu saja itu sah dan merupakan sunnah yang baik. Namun, tahukah Anda, ada dua surah khusus yang rutin dan hampir tidak pernah ditinggalkan oleh kekasih kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau melaksanakan sholat subuh? Dua surah ini bukan hanya sekedar bacaan, tetapi adalah kurikulum spiritual pagi hari yang intens, yang inti pesannya adalah peringatan keras tentang kehancuran dunia dan kedatangan hari kiamat. Jika Anda ingin sholat subuh Anda terasa lebih khusyuk, lebih mendalam dan penuh makna, pastikan Anda menyimak pembahasan ini sampai tuntas, karena ini adalah kunci untuk membangun kesadaran spiritual di awal hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu keindahan ajaran sholat adalah keleluasaan kita dalam memilih bacaan surah setelah Al-Fatihah. Dari 114 surah dalam Al-Quran, kita bebas memilih. Bisa surah-surah pendek dari juz 30 atau potongan-potongan ayat dari surah yang panjang, tergantung situasi dan kondisi. Namun ketika kita berbicara tentang meneladani uswah hasanah, yaitu sunnah terbaik dari Nabi Muhammad SAW, kita akan menemukan panduan yang sangat spesifik untuk sholat subuh, yang mengandung hikmah mendalam. Dari jalur hadis yang sahih, kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan istimewa. Pada rakaat pertama sholat subuh, surah yang sering beliau baca adalah surah Qaf. Surah Qaf adalah surah Makkiyah yang luar biasa. Surah ini adalah peringatan intensif yang diturunkan di Mekah. Isinya adalah penegasan kembali kebenaran hari kebangkitan yang saat itu sering diingkari oleh kaum Quraisy. Inti pesan dari surah Qaf adalah untuk mengguncang hati dan pikiran manusia, mengingatkan mereka tentang proses penciptaan mereka, nikmat Allah yang berlimpah, dan yang paling krusial, datangnya hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Qaf, memberikan penegasan tentang pengetahuannya yang mutlak atas segala sesuatu, bahkan yang telah hilang di telan bumi. Qad alimna ma tankusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Artinya, sungguh kami telah mengetahui apa yang hilang dari tubuh mereka di bumi dan pada kami ada catatan yang lengkap. Ayat ini secara eksplisit menegaskan pengetahuan Allah yang sempurna tentang bagaimana tubuh kita hancur di dalam tanah dan bahwa segala amal perbuatan kita, sekecil apapun, tercatat rapi, menanti hari hisab. Membaca surah Qaf di pagi hari seolah-olah membuka tirai kesadaran bahwa kita sedang menuju kepada hari berbangkit di mana kita akan dihisab dan diberikan balasan. Entah itu surga bagi mereka yang beramal baik atau neraka dengan segala siksaannya. Na'udzubillah min zalik. Dengan pesan sedalam ini, bagaimana mungkin kita tidak merasakan kekhusyukan yang berbeda saat sholat? Ini adalah suntikan kesadaran akan akhirat di awal duniawi kita. Kemudian beralih pada rakaat kedua, Rasulullah SAW berdasarkan riwayat dari Amri bin Haris, hadis riwayat An-Nasai, sering membaca surah yang sejalan dan menguatkan pesan surah Qaf, yaitu surah At-Takwir. Jika surah Qaf adalah penegasan kebangkitan, maka surah At-Takwir adalah deskripsi visual yang dramatis dan detail tentang bagaimana kebangkitan itu diawali melalui kehancuran total. Surah At-Takwir berbicara tentang kiamat besar. Ia menggambarkan kehancuran total semesta alam, menyampaikan pesan bahwa kondisi alam semesta yang kita saksikan saat ini, matahari, bintang, gunung, semua akan mengalami perubahan drastis dan kehancuran yang tak terhindarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surah ini dengan visual yang menakjubkan dan menggentarkan. Iza syamsu kuwirat, artinya, apabila matahari digulung. Wa izan nujumun kadarat, artinya,
dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Membayangkan matahari yang digulung, bintang yang berjatuhan, langit yang gelap gulita dan kegoncangan di mana-mana, saat kita berdiri menghadap Allah dalam sholat, akan membuat kita sadar sepenuhnya bahwa kita tidak akan memiliki tempat berlindung atau alasan apapun di hadapan pengadilan Allah. Kita akan ditanyai tentang segala amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Dua surah ini, Surah Qaf dan Surah At-Takwir, adalah kombo spiritual yang sempurna untuk mengingatkan jiwa tentang betapa rapuhnya kehidupan dunia ini. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih dua surah yang sangat intens tentang hari akhir dan membacanya spesifik di sholat subuh? Karena sholat subuh adalah gerbang menuju hari kita. Dengan mengawali hari dengan Surah Qaf dan Surah At-Takwir, seolah-olah beliau mengajarkan kepada umatnya untuk memasang kembali mindset spiritual. Ini adalah pengingat harian yang paling kuat bahwa hidup ini singkat dan kita harus fokus mengumpulkan bekal amal soleh. Keutamaan membaca dua surah ini dalam sholat subuh sangat besar. Selain kita mendapatkan pahala mengamalkan sunnah Nabi, praktik ini akan secara otomatis meningkatkan keimanan dan kualitas kekhusyukan kita. Kita akan merasa sangat kecil di hadapan kebesaran Allah, sangat